Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kada Agus Muli Hartawan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Saya di sini dengan fasilitator Ibu Martina Siahaya dan pengajar praktek Bapak Imade Wirasano Jagantara. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun peta konsep pemaparan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, strategi mewujudkan pemikiran KHD pada pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asalnya. Yang keempat, yaitu tantangan dan solusi penerapan pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Tujuan pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang memiliki arti menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita harus memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, sehingga anak bisa mencapai potensi terbaiknya. Adapun 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan diantaranya adalah: yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu proses kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pilihan murid ketika merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, sehingga murid merasakan pembelajaran lebih bermakna, lebih termotivasi, dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu pendidikan menuntun kodrat anak. Kodrat alam pada anak memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki potensi kekuatan dan ketauladanan yang melekat pada masing-masing individu di lingkungan daerah asalnya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Seperti pada zaman abad 21 ini, siswa diharapkan dapat beradaptasi, berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Yang ketiga, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtolodo, yang memiliki makna sebagai seorang guru menjadikan dirinya sebagai contoh atau tauladan bagi murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya. Jika ingin menjadikan murid-murid kita disiplin dan berakhlak, selayaknya kita sebagai guru dapat memberikan contoh terlebih dahulu. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, yang memiliki arti sebagai seorang guru yang mampu memberikan semangat di tengah-tengah murid. Dirinya mampu selalu mengajarkan kreativitas dan inovasi agar murid-muridnya semakin termotivasi dan kreatif. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang memiliki arti sebagai seorang guru harus selalu bisa memberikan dorongan yang semangat bagi murid-muridnya agar terus termotivasi
menjadi manusia yang cerdas, berakhlak, serta berkompeten dalam bidangnya. Konsep pemaparan yang berikutnya adalah strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang berorientasi pada kebebasan siswa dalam memilih bagaimana mereka memahami pengetahuan. Untuk mewujudkan pemikiran tersebut, guru harus memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, seorang pendidik yang baik harus tahu cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pengajaran agar dapat mewujudkan hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti serta semangat membangun bangsa. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan melakukan kegiatan yang inovatif berpihak kepada murid. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang ada pada murid. Konsep pemaparan yang ketiga adalah bagaimana terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Terkait dengan konsep pemikiran KHD, bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang beriman dan bertakwa dengan cara membiasakan murid pada nilai-nilai spiritual dan keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka dan mengintegrasikan kegiatan keagamaan dalam kurikulum sekolah. Dalam penerapan di kelas, murid harus dibiasakan melakukan doa bersama pada saat mengawali pembelajaran dan saat berakhirnya pembelajaran, serta melaksanakan kegiatan keagamaan seperti persembahyangan setiap hari purnama, tilem, Saraswati, dan hari raya keagamaan lainnya. Pendidikan harus membentuk manusia yang bermasyarakat dan berkeadaban dengan cara mengajarkan nilai-nilai gotong royong melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerjasama antar murid seperti kegiatan kelompok atau kegiatan sosial. Mengajarkan murid pada adat dan tradisi budaya seperti tari, musik, seni rupa Bali untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan identitas budaya. Pendidikan harus membentuk manusia yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan cara mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan melalui program-program seperti menanam pohon, pengelolaan sampah, dan kegiatan pelestarian alam untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap lingkungan. Berikutnya adalah demonstrasi hasil penerapan pembelajaran pada pendidikan yang berpihak pada murid. Dari hasil penerapan pembelajaran pada pendidikan yang berpihak pada murid dengan konteks diri murid dan sosial budaya adalah sebagai berikut, di mana anak-anak memiliki kebebasan dalam berkolaborasi, mengajukan pendapat dan ide bersama teman-temannya. Anak-anak menunjukkan ekspresi bahagia sehingga terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Konsep pemaparan berikutnya adalah tantangan dan solusi penerapan pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan yang dihadapi oleh seorang pendidik dalam penerapan pengaplikasian pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya selalu ada, baik dari kita sendiri, dari guru, pimpinan, maupun dari murid itu sendiri. Namun, kita sebagai guru memiliki kreativitas yang tinggi dalam pemecahan masalah tersebut. Tantangan yang dihadapi sebagai berikut.
kurangnya dukungan, keterbatasan kemampuan, fasilitas yang kurang memadai. Adapun solusinya, yaitu dengan cara berkomunikasi, berkomitmen, meningkatkan kemampuan, dan harus kreatif. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan yang berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.